Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Konflik Sosial Antar Budaya dalam Cerpen Lomba Layangan di Kampung Pelangi, kajian Sosiologi Sastra Alan Swinwood. Perkenalkan, nama saya Narota Tania dengan 3 digit NIM terakhir 199. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Ratu Ayu Wulandari dengan NIM 3 digit terakhir 218. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Jacinda Aurela Sasongko dengan 3 digit NIM terakhir 036 dan terakhir ada rekan saya. dan saya Kirana Udias Putri Mayansari dengan 3 digit akhir 204. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan ini berisi tentang sastra sebagai cerminan kehidupan sosial masyarakat. Jadi pada dasarnya karya sastra itu dipandang tidak hanya sebagai hasil imajinasi dari seorang pengarang, tetapi juga menggunakan realitas budaya, konflik, hingga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, kami juga memasukkan beberapa pendapat ahli seperti Ben Welek, Austin Warren, Terry Eagleton, dan Sapardi Djoko Damono untuk digunakan sebagai penguat dari pandangan tersebut. Pada pendahuluan, kami menuliskan bahwa artikel ini itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra, khususnya teori Alan Swinwood sesuai yang ada pada judul. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara karya sastra dan juga kondisi sosial yang melatar belakanginya. Fokus penelitian juga diarahkan pada bagaimana konflik sosial yang kami pilih dengan budayanya direpresentasikan dalam karya sastra, serta bagaimana sastra dapat mencerminkan realitas kehidupan sosial di masyarakat. Bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu ada metodologi, teman-teman. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif karena data yang kami analisis itu berupa dialog, narasi, dan juga kutipan dalam karya sastra sehingga memerlukan penafsiran yang mendalam. Kemudian untuk pendekatannya seperti yang sudah disinggung oleh teman saya tadi di pendahuluan, yaitu kami menggunakan sosiologi sastra, perspektif Alan Swinwood yang memandang karya sastra itu sebagai cerminan kehidupan sosial masyarakat. Nah, pendekatan ini dipilih karena penelitian kami itu berfokus pada konflik sosial antar budaya yang muncul dalam interaksi antar tokoh pada cerpen. Kemudian sumber data pada penelitian kami ini berasal dari cerpen Lomba Layangan di Kampung Pelangi yang diperoleh dari situs Brain Academy, di mana data penelitian ini berupa kutipan dialog dan juga narasi yang menunjukkan bentuk konflik sosial antar budaya, faktor penyebab konflik, serta makna sosial dalam ceritanya. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data, kami lakukan dengan teknik baca dan juga catat, di mana kami membaca cerpen secara berulang, kemudian menandai dan juga mencatat bagian yang sesuai dengan fokus penelitiannya. Selanjutnya, data yang kami analisis itu secara deskriptif, interpretatif, melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, dan juga interpretasi menggunakan perspektif sosiologi sastra Alan Swinwood. Nah, untuk menjaga keabsahan datanya, kami menggunakan ketekunan pengamatan dan juga triangulasi teori agar hasil analisis ini lebih objektif dan juga valid. Selanjutnya, Untuk selanjutnya yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan. Kita masuk di dalam bagian hasilnya dulu. Jadi berdasarkan pembacaan dan analisis terhadap cerpen Lomba Layangan di Kampung Pelangi, ditemukan adanya beberapa bentuk konflik sosial antar budaya yang muncul melalui interaksi antar budaya.
ada sungai kecil, dan yang lebih penting oleh ketersediaan yang diwariskan, serta adanya jarangnya interaksi yang diwariskan. Lalu untuk data yang kami temukan, yaitu data yang diperoleh dikelompokkan ke dalam 3 bentuk konflik utama. Yang pertama itu ada konflik nilai antara tradisi lokal dan budaya pendatang. Yang kedua, konflik kepentingan atau dalam perebutan ruang sosial, dan yang ketiga, konflik identitas budaya yang muncul melalui kompetisi layangan sebagai media sosial. Data konflik ini adanya nilai antara tradisi lokal dan budaya pendatang yang tampak pada kutipan berikut. Tahun ini desa mengadakan festival layang-layang, dan ini adalah tradisi suku Jawa. Tapi kali ini adanya sangat membutuhkan, yakni beasiswa pendidikan. Nah, kutipan tersebut itu menunjukkan bahwa festival layangan yang dipandang sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat Jawa. Nah, karena adanya kehadiran kelompok lain dalam tradisi tersebut, akibatnya itu memunculkan ketimpangan sosial karena adanya perbedaan cara memaknai lomba-lombaan. Lalu ada juga kutipan, yaitu komunitas Jawa melihat Jaka sering bertemu Meiwa dan mulai bergosip. Jaka sudah termakan sihir komunitas Jawa. Nah, kutipan tersebut itu menunjukkan adanya prasangka sosial dari kelompok Jawa terhadap hubungan Jaka dan Meiwa. Lalu data konflik identitas budaya tampak pada kutipan, orang tua Meiwa juga marah. Kami menyuruhmu belajar, bukan bermain layangan Jawa. Nah, untuk kutipan tersebut itu memperlihatkan adanya penolakan budaya dari keluarga Meiwa terhadap tradisi layangan. Lalu selain konflik, cerpen ini juga memperlihatkan proses rekonsiliasi sosial melalui kerjasama dan budaya. Hal itu termasuk tampak pada kutipan, layangan itu adalah gabungan. Pembingkaiannya dirancang dengan presisi matematis ala Meiwa, tetapi kainnya didekorasi dengan motif batik parang rusak. Nah, untuk kutipan tersebut itu menunjukkan adanya perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa yang menghasilkan harmoni sosial melalui simbol layangan Garuda Pelangi. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan A. Sastra sosial, sastra sebagai cerminan realitas sosial. Cerpen Lomba Layangan di Kampung Pelangi menggambarkan kehidupan masyarakat multikultural yang terdiri atas komunitas Jawa dan Tionghoa. Pengarang menampilkan bagaimana keberagaman budaya dapat melahirkan ketegangan sosial melalui kehidupan sehari-hari masyarakat kampung. Lomba Layangan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat berbagai nilai budaya saling bertemu dan berbenturan. Yang sesuai dengan kutipan, kedua kelompok ini hidup berdampingan namun dipisahkan oleh sungai kecil, dan yang lebih penting oleh ketidakpercayaan yang diwariskan. Kutipan tersebut menunjukkan adanya jarak sosial dan prasangka antar kelompok budaya yang diwariskan dalam masyarakat. Bentuk konflik sosial antar budaya. Yang pertama ada konflik nilai antara tradisi lokal dan budaya pendatang. Konflik ini muncul karena perbedaan cara pandang terhadap tradisi layangan. Warga lama menganggap layangan sebagai warisan budaya yang dijaga secara turun-temurun, sedangkan pendatang melihatnya dengan pendekatan yang lebih modern dan rasional, yang terdapat dalam kutipan berikut. Meiwa mengajarkan Jaka tentang rasio berat terhadap daya angkat. Sementara Jaka mengajarkan Meiwa tentang seni mengendalikan tali di tengah angin yang berubah-ubah. Kutipan tersebut memperlihatkan perbedaan pendekatan budaya antara cara tradisional dan cara modern dalam memahami tradisi. Yang kedua, ada konflik kepentingan dalam perebutan ruang sosial. Festival layangan menjadi arena persaingan sosial antar kelompok masyarakat. Warga lama merasa memiliki hak budaya atas tradisi tersebut, sedangkan pendatang ingin memperoleh kesempatan dan pengakuan yang sama dalam perlombaan. Yang ada pada kutipan berikut. Ini adalah tradisi suku Jawa. Tetapi kali ini hadiahnya sangat menggiurkan, beasiswa pendidikan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa lomba layangan berkembang menjadi ruang perebutan kepentingan sosial dan simbolik karena adanya hadiah yang bernilai tinggi. Yang ketiga, ada konflik identitas budaya melalui kompetisi sebagai medium simbolik.
Layangan dipandang sebagai simbol identitas budaya masyarakat Jawa, sehingga keterlibatan kelompok lain dianggap mengganggu batas budaya yang telah ada. Konflik identitas ini muncul melalui prasangka dan stereotip sosial antar kelompok masyarakat yang dapat dilihat dalam kutipan berikut. Kami menyuruhmu belajar, bukan bermain layangan Jawa. Selain itu, prasangka sosial tampak ketika hubungan Jaka dan Menghua mulai dipermasalahkan. Seperti dalam kutipan Jaka sudah termakan sihir komunitas seberang. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa konflik budaya tidak hanya terjadi pada tingkat tradisi, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dan identitas tokoh dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yakni ada faktor penyebab konflik antar budaya. Nah, berdasarkan analisis data, terdapat 3 faktor utama yang melatar belakangi munculnya konflik sosial antar budaya dalam cerpen ini. Yang pertama itu perbedaan sistem nilai dan norma budaya. Kelompok warga lama dan kelompok pendatang membawa sistem nilai yang berbeda dalam memahami makna tradisi dan kompetisi. Lalu yang kedua, adanya ketidakseimbangan informasi dan komunikasi antar pendatang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tata nilai lokal, sementara warga lamanya itu tidak secara aktif mensosialisasikan aturan-aturan tidak tertulis tersebut. Nah, ketidakseimbangan ini menciptakan ruang bagi munculnya salah paham yang berujung pada konflik. Ketiga, adanya persaingan simbolik atas pengakuan dan status sosial. Kompetisi layangan menjadi ajang perebutan status sosial yang tidak terucapkan, di mana kemenangan dalam lomba itu dimaknai sebagai bentuk pengakuan atas superioritas budaya. Terakhir, yang keempat, makna sosial dalam perspektif sosiologi sastra. Secara keseluruhan, konflik sosial antar budaya dalam cerpen lomba layangan di Kampung Pelangi mengandung makna sosial yang mengaku makna sosial tersebut terlihat pada bagian saat mereka berjuang, seluruh warga dari kedua komunitas yang awalnya saling menjibir kini serentak berteriak memberi dukungan. Mereka bukan lagi dua kelompok yang melainkan dua anak yang bekerja keras. Kutipan tersebut menunjukkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap perbedaan budaya. Cerpen ini secara implisit menyampaikan kritik sosial terhadap cara masyarakatnya, bagaimana mengelola keberagaman budayanya. Alih-alih menampilkan penyelesaian konflik yang tuntas, cerpen ini justru membiarkan ketegangan itu sebagai refleksi bahwa konflik antar budaya dalam kehidupan nyata seringkali tidak terselesaikan secara sempurna. Lalu, temuan penelitian ini juga memperkuat argumen bahwa konflik sosial antar budaya itu tidak hanya ada dalam peristiwa besar, melainkan juga ada di dalam interaksi keseharian yang luas. Dan mengangkat lomba layangan tersebut sebagai medium. Cerpen ini berhasil menunjukkan bahwa ruang-ruang kecil kehidupan sehari-hari pun menjadi arena berlangsungnya negosiasi budaya yang akan dilanjutkan oleh Selanjutnya ada penutup. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa cerpen lomba layangan di Kampung Pelangi ini memuat berbagai bentuk konflik sosial antar budaya yang muncul secara implisit melalui interaksi antar tokoh dan tradisi masyarakat. Konflik tersebut meliputi konflik nilai antara tradisi lokal dan budaya pendatang, konflik kepentingan dalam perebutan sosial, serta konflik identitas budaya yang tampak melalui simbol lomba layangan. Faktor penyebab konflik meliputi perbedaan sistem nilai budaya, kurangnya komunikasi antar budaya, serta adanya persaingan simbolik dalam memperoleh pengakuan sosial. Melalui pendekatan sosiologi sastra Alan Swingwood ini, cerpen menunjukkan bahwa karya sastra dapat menjadi cerminan realitas sosial masyarakat multikultural sekaligus media refleksi terhadap hubungan sosial yang terjadi di dalamnya. Selain menghadirkan konflik, cerpen ini juga memperlihatkan adanya peluang terciptanya harmoni sosial melalui kerjasama dan penerimaan terhadap perbedaan budaya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian sosiologi sastra, khususnya mengenai konflik sosial antar budaya dalam karya sastra Indonesia. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan objek kajian yang lebih beragam, seperti novel atau drama,
serta memanfaatkan pendekatan teori lain agar diperoleh hasil analisis yang lebih luas dan mendalam mengenai representasi konflik sosial dalam karya sastra. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam